Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti biasanya ya, saham yang paling banyak diborong asing dalam 5 hari terakhir ya. Saya akan bahas sekitar 14 saham. Mungkin ada satu yang saya skip ya, ya karena dia sebelumnya kurang liquid ya. Jadi dia tiba-tiba liquid. Untuk sementara saya nggak bahas dulu, saya bahas yang berikutnya ya. Tapi hanya satu aja yang saya skip ya, yang terakhir ya. Eh, jadi yang saya bahas untuk periode 6 April sampai dengan 10 April 2026. Saya ingatkan di depan ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya, melainkan opini pribadi saya dari pengalaman saya sejak full time trading atau investing di bursa saham Indonesia ya sejak 2013 ya seperti itu ya. Jadi karena sejak tahun lalu OJK melarang siapapun sebenarnya ya atau investor ya khususnya ya itu untuk memberikan analisa atau rekomendasi saham kalau tidak ada izin dari OJK. Tetapi saya bilang dari awal ya, ini adalah opini. Opini itu beda ya dengan rekomendasi dan analisa itu beda. Jadi kalau ingin tahu bedanya silakan cek sendiri di KBBI. Dan opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak ada siapapun yang bisa melarang ya. Kecuali kalau ada undang-undang yang melarang, oh tidak boleh memberikan opini ya seperti itu. Tapi kan ada proteksinya di Undang-Undang Dasar 45, yaitu hak asasi manusia ya. Sebagai warga negara Indonesia, saya punya hak ya. Sepanjang saya tidak menyesatkan ya, tidak melanggar peraturan undang-undang ya. Menyesatkan dalam arti misalnya ada saham yang nggak liquid ya, saya borong, beli, kemudian harganya naik kan karena nggak liquid ya saya borong naik, kemudian saya bahas berlebihan di YouTube video sehingga banyak yang ikutan beli, harganya naik, kemudian setelah harganya naik, kemudian saya jual atau buang barang saya ya. Nah, itu ada niat jahat atau mens rea seperti itu. Tapi kalau murni opini berdasarkan technical analisis ya seperti itu ya. Jadi tidak ada yang dilarang ya seperti itu ya. Saya rasa sih OJK nggak akan melarang saya juga ya seperti itu karena itu adalah opini pribadi ya seperti itu. Jadi em, sebelumnya saya sharekan dulu mengenai screeningnya. Ya, jadi di Bursa Saham Indonesia itu kan banyak ya, sahamnya sampai 900 lebih. Nah, bagaimana screeningnya? Anda bisa menggunakan Sunar Superseed. Sunar Superseed ini saya bagikan free ya. Nah, linknya di video deskripsi bawah ini kalau Anda ingin mendapatkan Sunar Superseed. Eh, ini memang kalau kita lihat sekilas kolomnya banyak banget ya, bikin orang bingung ya. Ini dari A kalau sampai paling kanan itu sampai kolom BH ya. Nah, itu sampai berapa puluh ya seperti itu ya. Uh, jadi sebenarnya kalau ada kolom yang nggak diperlukan ya, Anda bisa hide ya, jangan dihapus ya, di delete ya. Misalnya ini pertama-tama kita clear dulu filternya ya. Kemudian kita highlight beberapa kolom yang mungkin saat ini nggak perlu ya. Memang ini kolomnya banyak, bukan bikin pemula bingung nggak. Ini lebih fleksibel aja. Anda mau screening berdasarkan apa? Berdasarkan perubahan mingguannya atau bulanannya atau berdasarkan range-nya. Ya, yang saya sebutkan sebelumnya balonnya ya. Kalau Anda mau saham-saham yang uptrend, biasanya Anda pilih periodenya dalam 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan yang dia di antara range low dan high-nya di atas 70% ya. Biasanya uptrendnya masih bagus dalam periode tersebut atau menggunakan MA atau EMA ya seperti itu ya. Jadi ini banyak sekali. Nah, untuk kolom asing itu di kolomnya yang di sebelah kanan ya. Di sini yang nggak perlu kita coba hide dulu ya. Seperti ini perubahan atau range-nya dari low dan high-nya kita hide dulu ya. Eh, Kemudian EMA dan MA kita hide saja karena kita konsepnya di sini adalah kita akan bahas saham-saham yang asing net buy ya dalam periode 5 hari bursa terakhir ya. Ya, begitu ya. Jadi NBSF ya, ini adalah net buy sell foreign. Kalau dia positif berarti asing net buy, kalau negatif dia asing net sell. Nah, kita mau pakai yang 5 hari terakhir. Jadi kita filter di kolomnya yang AP ya. Kemudian kita urutkan berdasarkan yang paling besar ya ke paling kecil transaksi value-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kita dapatkan adalah saham-saham yang di sini ya. Adi sampai dengan ini kalau sekitar eh, 14 saham berarti sampai dengan di MDIY ya. Nah, tapi saya MDIY ini saya skip karena dia terakhir tiba-tiba liquid aja ya. Sebelumnya dia kurang liquid, kemudian dalam 2 hari terakhir ya, minggu lalu dia tiba-tiba liquid ya.
Jadi sementara saya skip dulu, terus saya gantikan dengan TCPI ya. Tapi kalau kita lihat di sini dalam 5 hari terakhir, asing hitungannya masih net buy ya. Jadi kalau di total ini kurang lebih besarnya net buy-nya dari 14 saham yang saya bahas ini sekitar 1,936 triliun ya, sedikit ya. Ya, jadi memang IHSG masih lesu, asing net buy-nya juga sedikit, tetapi ada beberapa saham yang masih cukup potensial untuk mendulang cuan ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini TDM. Yang setelah kolom price itu adalah TDM. TDM itu boleh dikatakan seperti momentum ya, 10 days momentum. Artinya perubahan AAD kalau kita lihat dari 10 hari sebelumnya itu sudah naik 6,63%, contohnya di sini ya. Emas 3,47 dan seterusnya. Jadi ini kalau kita perhatikan kolom TDM-nya ya, yang minus satu ya, MDKA ya, tapi dia sudah mulai eh, diakumulasi asing ya. Jadi tadi kita lihat chartnya aja lebih jelasnya. Nah, ini saya tampilkan juga free float-nya ya. Jadi kalau yang takut terhadap ancaman free float yang harus 15% ya sampai eh, 1 atau 2 tahun ke depan ya, tergantung market cap-nya kalau nggak salah ya. Ada peraturannya yang sudah keluar ya. Eh, jadi yang takut mungkin pilih yang di atas 15% untuk free float-nya ya. Nah, kemudian saya tambahkan juga untuk MA20 head-nya. Jadi saya kan sering bahas di video saya ya. Ya, saham-saham yang MA20-nya masih mengarah ke atas ya salah satunya eh, screening-nya MA20 head. Artinya MA20 saat ini dibandingkan dengan MA20 5 hari yang lalu atau 5 candle yang sebelumnya itu dia naik atau turun ya seperti itu ya. Kalau dia naik berarti dia momentumnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi peluangnya kemungkinan besar dia naik. Tapi kalaupun turun ya bukan berarti jelek enggak ya. Kita lihat dulu seberapa dalam turunnya. Kalau turunnya masih dalam sideways ya biasanya masih cukup bagus atau sebelumnya dia naik kemudian agak turun sedikit ya bisa aja. Nah seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat seperti NDF ya MA20-nya headnya down bukan berarti itu jelek enggak ya seperti itu ya. Jadi saya sudah siapkan chartnya. Di sini saya akan bahas dari grafiknya sekarang ya. Saya mulai dengan ADI. ADI ini dia uptrendnya masih bagus. Kalau yang mau buy on weakness ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. 10450 adalah area support saat ini. Jadi kalau mau buy langsung boleh atau tunggu kalau dites ya. Biasanya MA20 kalau dites dipotong dari atas ke bawah seperti ini ya. Dipotong ya dari atas ke bawah. Kemudian kalau dia berhasil memotong lagi dari bawah ke atas ya, rebound atau matul menjelang penutupan, Anda boleh buy. Tapi saat ini posisinya kalau mau buy on weakness boleh aja. Nah, kalau dia berhasil naik ke atasnya high-nya hari Kamis dari minggu lalu ya, tanggal 1 April. Sorry. Em, tanggal 1 April ya, hari Rabu ya. Bukan Kamis ya. Hari Rabu itu high-nya di 11.050. Jadi kalau naik ke atas 11.050, sorry, di 11.175. Jadi kalau dia naik ke atas 11.175, Anda boleh buy atau average up. Naik ke atas 11.375, tambah lagi resisten terdekatnya swing high sebelumnya 11.800. Kalau dia berhasil naik ke atasnya itu target price berikutnya di 12.500 sampai 14.000. Jadi uptrendnya untuk ADI ini masih bagus. Jadi ada buy-nya bertahap aja. Kalau kita lihat dia sudah naik kemudian koreksi pullback selama MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya masih bagus untuk ADI ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk emiten emas. Nah, ini masih sideways ya. Jadi yang mau nyicil buy on weakness boleh aja. Kalau mau buy on weakness boleh sekarang atau tunggu di 7.400 kalau dia dites seperti ini ya. Sebelumnya dia turun, kemudian menjelang penutupan kalau dia berhasil rebound mentok ke atas kita barusan buy. Memang setelah dia rebound, ternyata dia turun lagi Pak Sunar. Tapi kalau belum kena stop loss ya harusnya jangan jual dulu. Karena dia posisinya masih sideways dan dia berhasil naik lagi kan higher high. Nah, seperti itu. Nah, di sini Anda bisa buy on weakness di 7.400 atau 6.800. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Nah, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya seperti ini ya. Mantul ke atas menjelang penutupan Anda boleh buy. Ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat kalau misalnya buy on weakness di 7.400 nggak dikasih 6.800 ya paling dekat di 8.000. Tapi kalau nggak dikasih ya kita lihat kalau dia berhasil naik ya higher high dari 8650 high-nya tanggal 1 April 2026 Anda boleh buy. Jadi buy high sell higher target price-nya di area 9.000 dan 10.000. Ya, sampai dengan swing hanya di sini ya 10.175. Ya, kurang lebih seperti itu untuk emas. Berikutnya untuk INDF. INDF ini kalau kita perhatikan dia menarik ya. Jadi dia MA20 mengarah ke bawah, ini sudah melandai, sudah
mendatar. Kalau kita lihat di sini, ini ekor panjang sebelumnya di 6.200 ya. Di sini ada swing high-nya juga. Jadi kita bisa pakai acuan supportnya 6.200. Tapi kalau Anda buy sekarang pakai support 6.200 terlalu jauh ya stop loss-nya. Anda bisa pakai acuan di sini. Jadi dia baru saja testing resistance 6550. Ya, kita bisa pakai acuan tengah-tengahnya lah kalau mau pasang stop loss-nya ya. Sudah punya ya. Sudah punya, Anda bisa pasang stop loss-nya bertahap di 6350 dan 6200. Yang belum punya untuk INDF, kalau mau buy on weakness bisa di 6200 atau 6350. Ya. Nah, karena uptrend-nya masih bagus ya jangka pendeknya, karena dia sudah di atas EMA 20-nya dan EMA 20-nya sudah melandai, ya, walaupun mungkin masih agak sedikit mengarah ke bawah, ya, tapi dia candle-nya sudah lumayan naik ke atas dan di sini memang kita lihat bagus tapi jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena volumenya masih di bawah rata-rata 5 harinya. Ya, kalau saham rebound naik kencang, volumenya masih di bawah rata-rata, takutnya bisa pullback lagi seperti ini. Ya, bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak. Saya selalu mendoakan yang baik supaya naik ya seperti itu ya. Karena market selalu kasih kesempatan. Nah, mungkin ini yang sebelumnya belum tahu mengenai Sunar Superseed ya. Kalau Anda ikut berlangganan Sunar Superseed ya, jadi saya ada tools live alert ya, pakai Telegram ya. Eh, ini memang berbayar, tapi berbayarnya murah sih. Kalau dihitung-hitung 1 tahun ya, saya langsung 1 tahun bayar ya. Eh, komitmennya 1 tahun, itu kalau dihitung-hitung per hari sekitar 4 ribuan lah, sampai 5 hari ya. Jadi kenapa bayar Pak Sunar? Nah, sebenarnya tools ini nggak saya jual sih, cuma ada beberapa yang berminat. Jadi ya saya berikan akses, cuman ada biayanya karena uh, biaya servernya itu lumayan mahal, maintenance-nya, kemudian biaya istilahnya kalau di bahasa teknisnya itu real time ya, real time karena dia itu uh, uh, istilahnya ada notifikasinya ya, event listener-nya. Nah, event listener-nya itu kan memakan server resource ya. Jadi begitu sesuai dengan kondisi harganya naik, dia akan memberikan alert. Contohnya INDF dia ada alertnya sejak yang paling awal di sini ya, yang terakhir ya, itu sejak hari Selasa jam 19 lebih 10. Ini kalau Anda bisa cek dia real time ya. Sekitar 11.10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Begitu dia naik ada alertnya. Kemudian ketika dia naik lagi, breakout lagi ke atas ya, dia ada alertnya lagi. Hari besoknya, Kamisnya juga ada alert lagi. Nah, untuk NDF ya. Jadi ini target price-nya dan stop loss-nya sudah diberikan. Ya. Memang ini bukan rekomendasi, bukan analisa, lebih tepatnya sesuai dengan namanya itu adalah live alert ya. Jadi kalau sudah ada saham yang sudah mulai bangkit ya sesuai dengan algoritma yang sudah saya program ya dia akan memberikan live alertnya ya, seperti itu ya. Dan sebenarnya nggak harus beli sih ya. Anda kalau uh, rajin pakai Sunar Superseed ya itu saya bagikan di channel WA ya. WA channel juga linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi Anda tinggal follow WhatsApp channel. Di situ ada screenernya saham-saham yang potensial. Ya IEDF ini sudah nampak ya di screenernya sebelumnya. Jadi kalau Anda rajin mengikuti follow WhatsApp channel saya, ya harusnya IEDF juga dapat. Jadi free. Bedanya kalau berbayar itu dia real time. Kalau misalnya, oh begitu dia bangkit, bagus dia uh, ada buy. Kalau em, WhatsApp channel itu dia end of day. Nah, beberapa saham yang uptrendnya bagus, stock gainer itu saya sharekan secara free. Ya, sebenarnya nggak free sih, datanya itu berbayar ya, ada lisensinya. Tapi ada karena saya hanya membagikan statik data ya, harusnya nggak apa-apa ya lisensinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya itu aja ya Sunar Sam Level Up. Ini private channel ya. Memang nggak banyak karena saya nggak sering promosikan. Tujuannya bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya, enggak. Ya, jadi kalau yang berminat aja silakan daftar uh, cek ke saya langsung ya. Nah, kalau habis seperti itu. Nah, INDF ini baik lagi ya. INDF kira-kira target pas berikutnya atau resistennya di mana? Kita gambarkan di sini. Nah, nah, kalau kita lihat di sini, ini ada swing high-nya, resistennya di 6825. Kalau dia naik lagi target pas berikutnya di 7000. Kalau dia naik lagi di atasnya berarti targetnya di 7275 ya. Kalau saya bilang sih kalau INDF ini saham konglomerat ya. Jadi walaupun dia turun mungkin kalau Anda hold ya investing ini ya masih kuat ya. Nah, seperti itu.
Tapi perlu diperhatikan angka support psikologisnya sekitar 6.500 memang ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atasnya 6.500 untuk INDF Anda boleh hold. Tapi kalau sudah di bawahnya mungkin ada baiknya kurangi posisinya. Kalau mau buy on weakness ini sudah saya kotain ya. Jadi kalau rebound mantul ke atas Anda barusan buy. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. UNTR ini em, asing masih suka ya. Memang sebelumnya pernah kena isu tambangnya disuspend kalau nggak salah lisensinya atau dicabut saya nggak tahu pasti ya. Nah kemudian turun dalam, kemudian dia bisa bangkit kembali. Ya asing masih nggak peduli ya, masih abai. Jadi UNTR ini dia masih sideways, range-nya sudah saya gambarkan area buy on weakness di sini ya 1, 2, 3. Jadi yang rajin mencatat ya atau yang sudah punya subscription ke Sunar Saham Live Alert harusnya sudah buyback ketika dia sudah naik lagi ke atas 29750 ya. Atau yang buy on weakness di 28475 ya karena dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Nah, di sini dia sedang testing area supportnya 30.500 ya. Resistennya terdekatnya 32.000. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 32.000, Anda boleh aja buy high sell higher atau average up target plus berikutnya sekitar 34.000 sampai 34.100. Kalau saya ngomongnya kecepatan, Anda bisa perlambat playback speednya ke 0,7 kali ya. Jadi supaya lebih enak, kenapa ngomongnya cepat Pak Sunari ya? Karena saya kejar waktu yang pertama, kedua ya saya mungkin kebiasaan ngomongnya cepat. Kalau misalnya garis-garisnya ini angkanya nggak jelas ya, Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p. Garis-garisnya ini lumayan akurat lah. Nah, saya berikan ya karena banyak yang suka juga ya. Eh, yang rajin nonton itu biasanya dia suka garis-garisnya ini. Dia catat di buku ya, ya, itu supaya nggak lupa. Buku catatan kecil ya seperti itu. Nah, nah, kurang lebih sih seperti itu. Kalau saya sih dalam memberikan opini ya itu gampang aja. Saya pakai acuan MA20. Selama MA20-nya mengarah ke atas ataupun kalau saya seperti ini, kita cek candlenya kalau dia berhasil di atasnya MA20-nya, umumnya dia masih bagus ya kalau mau buy. Sebelumnya ada yang nyindir, wah ini nggak paham analisa teknikal ini nggak pernah dibahas eh, apa stokastiknya, RSI, MACD-nya gimana, ya, dan lain-lain. Elliott Wave gimana? Ya, sebenarnya sih kalau mau dibuat rumit bisa aja, tapi saya maunya dibuat simple aja. Karena dulu saya sering memberikan edukasi ya mengenai Fibonacci, kemudian momentum, ya RSI, stokastik pernah saya bahas juga. Bahkan ada strategi yang namanya GAPI MMA ya, multiple moving average. Akhirnya banyak yang nggak dipakai blank ya. Kemudian feedback dari beberapa trader di grup saya yang serius, mereka suka dengan cara saya karena simple. Trading itu nggak harus selalu rumit ya, simple aja. Pokoknya yang penting ya, Anda harus tahu filosofi dari Bruce Lee ya. Dia pernah bilang ya, kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan itu adalah dia itu paling takut kepada seseorang musuh ya yang menguasai satu jurus 10.000 kali daripada seorang musuh yang punya 10.000 jurus tapi menguasainya hanya satu kali doang. Kalau punya satu jurus dilatih 10.000 kali itu mematikan ya, ya seperti itu ya. Ya jadi saya pakai yang simple aja. Emang garisnya banyak di sini ada Bollinger Band ya, ini ada tapi Uh, saya bahasnya lihat MA20-nya yang warnanya biru di sini ya. Di sini ada downtrend channelnya juga, tapi saya jarang bahas ya untuk periode 8 sama 30. Biasanya untuk acuan ya kalau misalnya masih bingung-bingung kalau dia breakout dari ini kan ada garis panjang di sini ya, downtrend channelnya. Ini kalau dia breakout ya, Anda boleh buy ya, dan seperti itu ya. Orang lebih ya seperti itu. Dia berdasarkan konklusinya bukan high-nya ya seperti itu ya. Jadi kalau dia bersiklus di atasnya berarti dia bagus ya, uptrendnya masih terus kuat ya, seperti itu ya. Tinggal lihat volumenya. Volumenya biasanya untuk konfirmasi aja. Kalau volumenya masih kecil ya kita buynya jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Kalau volumenya besar dia breakout tinggi gitu ya, ya kita boleh tambah lebih banyak ya, seperti itu. Tapi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing juga ya. Lebih cukup bumi masih sideways ya di tengah-tengahnya antara 198 sampai 266, mau nyicil buy juga boleh, mau tunggu di area 198 boleh. Ini masih potensial untuk breakout. Jadi tapi jangan terlalu agresif. Tunggu kalau dia naik ke atas 266 aja kita tambah lagi untuk average up. Ya, karena masih sideways. Sidewaysnya lumayan lama. Naik ke atas 266 target price berikutnya di 330 406 ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk emiten bumi ini asing sudah mulai net buy tapi nggak terlalu banyak ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk Adaro asing masih net buy dan ini cenderung terakhir 2 hari terakhir ya masih naik
Dia testing resisten 2580 gagal. Ini sebenarnya dekat dengan MA20 kalau mau buy boleh atau di area garis yang saya berikan 2430, 2280 dan 2130 itu untuk buy on weakness. Nah, di sini ada swing hanya 2700. Kalau dia berhasil naik ke atas 2700 setelah dia breakout 2580 ya, Anda boleh average up lagi kalau mau. Target price berikutnya 2880 ya. Kalau habis seperti itu cukup ya untuk Adaro. Berikutnya untuk Cepin. Cepin dia masih bagus ya. Asing masih net buy. Ini naik lagi. Dan di sini dia testing 4270. Nah, kalau mau buy sekalian tunggu lantai bangunan berikutnya ya. Jadi 4270 ke atas buy. Target price-nya 4440 dan 4640. Kalau mau buy langsung HK boleh aja, tapi nanggung ya. Karena dia masih testing atapnya ya dari lantai sekarang. Atau ada buy on weakness saja ditunggu di 4140 dan 3940. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun ya jangan langsung buy. Saya tidak pernah sesat untuk beli saham yang lagi downtrend ya. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita barusan boleh buy. Eh, kalau mau buy on weakness ya tunggu di dua area ini. Tapi jangan terlalu bawah karena kalau Anda tunggu di bawah nanti takutnya downtrendnya lanjut terus ya. Dia uptrendnya gagal ya akhirnya Anda kebagian cuci piringnya. Istilahnya retailnya itu seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya ASII, ya, ini masih downtrend, tapi kenapa saya bahas? Karena konsepnya kan, topiknya kan asing yang masih net buy, jadi asing masih koleksi. Ya, di sini kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6325 aja, ya, atau 6525 kan masih ke bawah ya, itu dia masih resiko. Jadi beli saham nggak harus nawar di harga paling bawah. Ya, karena kalau ke bawah terus nanti takutnya ini saya bisnis sebelumnya lumayan lama. Ya kalau Anda sabar menunggu ya, kalau nggak sabar akhirnya ada ketinggalan profit ya. Ini lumayan dari sini ke sini. Ya saya sempat lumayan profit banyak juga di ASI ya. Dividennya juga lumayan ya. Jadi ASI ini masih saya keep ya karena saya mau jual juga sayang karena modal saya itu modal di bawah ya. Seperti akhirnya jadi investor ya nyangkut. Tapi nyangkutnya ya masih ya bisa senyum lah karena harga beli saya lumayan murah di bawah ya di sekitar ya 4.900-an ya seperti itu ya. Eh, kurang lebih cukup lah ya untuk SI ya. Jadi kalau kita dia naik, target price-nya sesuai dengan saya gambarkan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP, terakhir saya ada buy LSIP tapi sedikit ya. Ini kalau dia breakout, maka target price berikutnya di mana ya? Kita lihat aja dari weekly-nya di sini ya. Mundur ke belakang, nggak kelihatan ya monthly-nya. Berarti kalau kita lihat di sini ada high di sini 1570 itu target price berikutnya. Setelah 1570 dia lumayan bullishnya lumayan jauh ya sampai 1835. Ini beberapa puluh tahun ke belakang ya. Jadi untuk LSIP ini sentimen sawit dia masih cukup kuat. Yang mau buy omnitas tunggu di 1345, 1250 atau 1230. Tapi ini yang paling bawah saya hapus saja. Jadi yang mau buy omnitas terdekatnya di 1400. Jadi untuk ASII maaf untuk LSIP ya, ini masih potensial untuk naik terus lagi ya karena trennya masih bagus. Tahu dari mana? Paling gampangnya MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, jadi masih bisa buy. Ya, nah, mengenai stokastik, ini kan di area oversold ya. Kalau Anda terlalu kaku di stokastik ya, uptrendnya masih kuat ya dia di area oversold terus. Akhirnya Anda nggak berani beli. Nah, kalau yang pernah ikut edukasi saya dulu trading momentum, itu ada istilahnya uh, POSO ya, ada strateginya ya seperti itu ya. Eh, jadi itu saya nggak bahas lagi ya karena terlalu rumit mungkin ya. Jadi ada strateginya ya, gimana kita buy-nya di area di atas-atas gini ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih ya seperti itulah untuk LSIP ya. Nah, cukup. Berikutnya untuk MDKA. Kalau lihat MDKA atau emiten yang kodenya emas ya, EMAS ya. Jangan lihat harga emas ya, harga gold ya. Kalau Anda suka perhatikan harga gold ya, harga komoditas emas maksud saya lebih baik tradingnya langsung di emas, entah itu pakai ETF-nya emas ya, IAU, GLD atau kalau nggak ada ya di GoTrade Indonesia masih belum ada, Anda bisa pakai uh, IDX ya, emiten penambang ya atau trading di futures pakai XAU USD. Jadi sekalian ya seperti itu ya, daripada uh, Anda lihatnya harga XAU USD, harga goldnya, tapi Anda tradingnya di saham MDK. Nah, takutnya salah fokus aja. Nah, seperti itu. Ini area biometris kalau yang mau buy nyicil boleh aja pasang stop lossnya di area swing low yang di sini yaitu di 3070 dan maksimum di 2970. Kalau dia berhasil higher high dari high-nya hari em,
Selasa ya. Bentar. Rabu ya. Nah, di sini hanya di 3.320, Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya. Targetnya di 3.490, 3.680 dan seterusnya. Nah, memang MA20-nya mengarah ke bawah, tapi posisinya di sini selama bertahan di atasnya 3.100, saya rasa untuk MDKA masih cukup menarik ya. Untuk yang trading sideways ya, 1-2% ya, swing lah. Masih cukup menarik. Lebih cukup berikutnya PSAB juga masih berkaitan dengan komoditas emas. Nah, di sini dia testing resistance 520, supportnya lumayan jauh ya, sekitar 466. Jadi kalau dia breakout naik ke atas ke atas 520 atau ke atas high-nya hari 1 April hari Rabu ya. Nah, itu di um, 535 Anda boleh buy atau average up. Pakai pas berikutnya kita pakai acuan resistance di sini ya, 588 ya. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi ya Mas. Nah, boleh pakai pas berikutnya di uh, 670 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada nyindir seperti ini. Pak Sunar, kalau misalnya naik disuruh tambah lagi, kapan take profitnya ya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang kalau breakout naik ke harga tertentu kita boleh tambah lagi atau average up? Karena saya prinsipnya adalah trend follower yang pertama. Yang kedua, saya penganut dari Jesse Livermore. Jesse Livermore pernah mengatakan ya, kalau trennya itu sesuai dengan arah yang kita mau ya ke atas ya, kita sudah punya posisi di bawah, kita bisa piramid up. Nah, dengan catatan kalau piramid up, piramid itu kan makin ke atas makin tipis ya, makin kecil ya. Yang bawah kan base-nya makin besar. Jadi begitu Anda tambah lagi average up ke atas, Anda jangan makin banyak posisinya. Ya, ya paling tidak sama lah ukurannya, tapi biasanya agak lebih sedikit ya seperti itu ya. Jadi istilahnya piramid up itu untuk menambah profit kita karena uptrendnya masih bagus. Kalau dia naik breakout, kita ikutin lantai bangunan berikutnya ya seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau lantai bangunan ya jangan bosan-bosan yang sering ngikutin channel saya. Ini satu, lantai dua ya, lantai tiga ya. Trading itu seperti lantai bangunan. Oh kita di lantai satu mau nanti ke lantai dua. Ini nanggung mas ya naik nggak naik, turun nggak turun. Ya, kita tunggu sekalian naik ke atas atau tunggu buy on weakness di 466 yang paling bawah di sini. Tapi jangan catatan kita tunggu kalau sudah mulai rebound mantul ke atas. Tapi kalau masih turun ya jangan. Ya, artinya dia downtrendnya akan lanjut ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya ini ya. Garis yang saya berikan di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi trading itu gampang ya. Susah dari trading adalah sabar, fokus, dan disiplin. Kalau Anda nggak sabaran, nggak fokus, nggak disiplin ya percuma Anda trading. Nah, nggak akan berhasil. Jadi trading bukan untuk semua orang. Ya. Sama seperti dulu cita-cita orang tua yang lama kan, ingin anaknya jadi dokter ya, seperti itu ya. Masalahnya kan nggak semua orang cocok jadi dokter. Kalau semua orang cocok jadi dokter nanti nggak ada yang jadi engineering, nggak ada yang jadi guru, ya, nggak ada yang jadi buruh ya seperti itu ya. Semuanya jadi dokter ya seperti itu ya. Nggak mungkin kan. Ya. Jadi trading juga sama. Memang semua orang bisa trading. Tetapi kalau Anda nggak sabaran, nggak fokus, nggak disiplin, lebih baik jangan deh. Ya, seperti itu ya. Cukup. Berikutnya ICBP. Ini memang masih mini ya, masih sedikit ya, masih bawah. Tapi ini kesempatan buy on weakness. Kalau mau, Anda bisa pakai supportnya 7225 dan 7075. Nah, di sini ada resisten 7575. Kalau dia naik ke atas 7575, target pas berikutnya di 7900, eh, di 8275 dan di 8600. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak Sunar dengan ancaman eh, apa perang Iran, apakah nanti kesulitan bahan baku untuk ICBP ya? Saya rasa sih produk andalanya kan Indomie masih kuat ya, masih bisa diekspor ke Argentina, masih dimakan banyak orang ya. Gitu ya. Saya rasa sih nah, ICBP ini masih bearish ya memang ya. Tapi kalau dia sudah naik ke atas 7575, ya kita tinggal pakai acuan itu ya. Selama dia bertahan di atas 7575, saya rasa sih target 8600 nggak terlalu sulit lah ya untuk ICBP. Tapi jangan pikiran 1 minggu 2 minggu ya mungkin ya dalam 6 bulan lah sampai 1 tahun mungkin 8600 bisa lumayan profitnya. Nah, lebih cukup. Berikutnya MRT ini masih downtrend saya bahas karena konteksnya di sini asing net buy ya dalam hari terakhir ya. Sebenarnya masih belum buy ini ya. Buy-nya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atasnya 1595. Kalau sekarang masih resiko. Tunggu naik ke atas 1595 kita barusan buy target pasifnya 1780. Lumayan jauh ya range-nya. Jadi kalau masih di bawah 1595
lebih baik nyanyi lagunya MC Hammer ya, Can't Touch This ya, nggak bisa dipegang ya. Nah, seperti itu. Tahu kan lagunya MC Hammer, Can't Touch This ya. Seperti itu. Joget dulu. Jadi jangan ya, tunggu kalau dia naik, kita perusahaan uh, kita beli ya, seperti itu ya. Cukup ya. Kemudian berikutnya TCPI, masih sideways, sidewaysnya lumayan cukup menarik di sini. Naik ke atas 11.600, sebelumnya sudah saya gambarkan garisnya, Anda boleh tambah lagi yang sudah punya ya. Di sini ada resistennya sekitar 12.125. Kalau dia breakout, tambah lagi, nah lagi ke atas 25, 12.575, tambah lagi target pas berikutnya 13.500 dan 14.500. Ya, itu tujuh TCPI. Jadi uptrendnya masih bagus. Ini masih sideways ya, tapi masih cukup lihat. Ini asing masih net buy ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada satu yang saya skip ya, MDIY ya. Karena apa? Dia volumenya choppy ya sepertinya. Tiba-tiba liquid terus kemudian hilang. Kalau seperti ini, apalagi dia masih downtrend, lebih baik jangan dulu lah ya seperti itu. Mungkin nanti minggu depan ya, kalau misalnya saya buat video lagi atau berikutnya minggu ini ya, mungkin boleh-boleh buy ya, seperti itu. Kalau uptrendnya sudah mulai naik lagi ya. Jadi konteksnya di video ini em, asing yang net buy dalam 5 hari terakhir ya, 5 hari bursa. Jadi mulai 2 April, 1 April, 1 Maret. Ya, sebentar. Ya, 30 Maret ya. Kemudian Maret sebelumnya ya. Seperti itu ya. Pokoknya 5 candle terakhir ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Masih dalam suasana pasca ya. Bagi yang merayakan hari pasca, selamat merayakan hari pasca seperti itu ya. Jadi bagi umat Kristiani ya, memang ada beberapa yang nyalakan Natal. Kalau bagi saya sebagai umat Kristiani, biasanya Paskah itu yang paling penting ya, sebagai renungan diri nah, dari kebangkitan Tuhan Yesus ya seperti itu ya. Ya apa yang telah kita lakukan ya, ya harusnya kita harus berkorban lebih banyak ya seperti itu ya, daripada Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya ya, menebus dosa-dosa umat manusia. Ya saya nggak mau ceramah agama di sini. Cuman ya kalau bisa saling menolong ya saya bantu ya seperti itu ya. Makanya saya tetap buat videonya di saat ISG masih lesu, mungkin agak panik ya. Apalagi sebentar lagi Mei, Pak Sunar, sell in May and go away. Sebenarnya sell in May and go away itu tergantung juga ya sama apa ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau bilang sell in May, apa yang dijual? Ya, ISG atau portfolio kita. Tapi afternya masih bagus, masih cuan kok. Kenapa dijual? Ya, belum kena trailing stop, belum kena stop loss ya tetap aja ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya lebih baik lah. Kita pasti dak diktuk ya. Apakah peringkatnya diturunkan ke junk bond ya, takutnya gitu ya. Nanti kalau ratingnya diturunkan ke junk bond ya makin turun mungkin ya, mungkin. Tapi ada beberapa saham yang biasanya istilahnya itu kalau dalam bahasa fundamentalnya itu dia murah, multiple PI-nya dia di bawah eh, tingkat tertentu ya, rata-rata beberapa tahun terakhir multiple PI. Ya, seperti itu. Jadi eh, ya kita tunggu saat yang baik aja untuk buyback kalau misalnya ada situasi yang gawat ya. Karena seperti kata Peter Lynch yang paling penting adalah no every stone ya. Di akhir video saya ingatkan no every stone ya. Jangan kalau sahamnya turun-turun di every stone gara-gara rugi. Ada yang sebelumnya bilang, Pak Sunar, saya itu every stone karena em, kalau misalnya average saya sebelumnya di harga 500 turun 400, saya average kan average-nya turun ke 450. Nah, nah, tapi saya tanya, ya kalau turun lagi gimana? Average turun lagi. Ya nggak ada habis-habisnya. Ya kalau nanti naik, kalau nggak naik-naik atau bahkan dilikuidasi atau ditendang dari bursa ya akhirnya hilang uang kita ya seperti itu. Makin banyak makin nyemplung istilahnya ya. Jadi jangan no average turn. Lebih baik alokasikan ke saham lainnya yang lagi uptrend atau aset lainnya yang lagi naik seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian di akhir video. Izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya.